Cerita diawali di pagi hari bersekolah di SMA Yunil. He menghampiri Kyung Ho dan mengajaknya masuk bersama. Berada di kelas, Pak Imran memperkenalkan murid pindahan bernama Yeon. Yeon pun diminta untuk menempati tempat duduk yang kosong. Berada di kantin sekolah, Woo terheran-heran karena He masih bertahan dengan membawa bekal makan ke sekolah. Kyung Ho pun mengingatkan bahwa He alergi kacang. Sangat hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Kyung Ho lalu melihat bekal He yang dibuatkan ibu He begitu sehat. Tengah menikmati makanan, He pun disapa oleh Yeon. He membalas sapaan dengan ramah. Malam hari tiba, Hyuk menghadiri acara penghargaan ditemani oleh istrinya dan juga He sebagai anaknya. Hyuk pun sebagai pengacara mendapatkan penghargaan anugerah kembali, membuat anak istrinya kala itu merasa bangga. Dan kala itu mereka pun mengabadikan momen tersebut dengan berpotret bersama. Pagi hari, Kyung Ho dan Woo melihat He mendapatkan kado dari Acil. Woo yang mengambil kado tersebut, namun Kyung Ho memberi He gantungan angsa. He pun berterima kasih kepada Kyung Ho. Hal tersebut terlihat oleh Woo. Woo lalu menghampiri Kyung Ho yang mendengar Kyung Ho berujar bahwa He menolaknya. Di dalam kelas sendirian, He pun dikagetkan dengan Yeon yang mengambil ballpointnya yang menempel di rambutnya. Yeon mengingatkan bahwa He masih mengikat rambut seperti ini, menunjukkan korek api. He lalu teringat di masa lalu saat dia dibully oleh segerombolan anak lelaki dan datanglah Yeon kecil yang berujar tentang ibunya telah meniadakan ayahnya sembari menyalakan korek api dan melemparnya kepada gerombolan anak itu. Yang kabur ketakutan membuat Yeon pun tertawa terbahak-bahak kala itu. Sejak saat itu Yeon dan He akrab dan Yeon pun mengikatkan rambut He seperti menganggap He adiknya sendiri. Yeon juga mengajari He menyalakan korek api. Esok harinya He diberi korek api oleh Yeon yang pamit pergi karena diadopsi hari ini. Kala itu He amat sangat sedih. Di masa kini, Yeon pun bercerita bahwa karena ia terluka, dia tidak jadi diadopsi. Dia pun mengandaikan bila diadopsi saat itu, akankah sebahagia He saat ini. He lalu mengungkapkan Yeon bisa mulai bahagia saat ini dan dia akan membantunya. Mengambil gantungan angsa, Yeon meminta gantungan angsa milik He sebagai bentuk persahabatan. He pun tidak bisa menolak. Malam harinya berkonsultasi dengan ayahnya, He mempertanyakan cara mengenal orang baru, menginformasikan ada murid baru di sekolahnya. Hyuk pun berpendapat bahwa He harus cakap bicara, yaitu dengan mencobanya menguraikan kata-kata dalam bentuk tulisan terlebih dahulu. Dan dengan begitu menurutnya orang akan memahami maksud dari He. Hendak bekerja namun toko ditutup total, kedua temannya memberitahu Yeon bahwa pemilik toko kabur dan telah menjual propertinya karena berjudi. Yeon pun menyatakan bahwa gaji dia di bulan lalu belum sama sekali dibayar. Kedua temannya amat menyesalkan. Bersekolah kembali, Yeon berujar kepada He bahwa dia meminjam uang untuk membeli peralatan ATK sekolah. Saat itu He yang membuka headsetnya amat kaget melihat Yeon dan mempertanyakan ada apa. Sontak Yeon dibuat kesal karena He tidak mendengarnya. Yeon pun kala itu berteriak bahwa ia ingin meminjam uang. Dan membuat seisi kelas keheranan melihat Yeon. He lalu berujar dia akan pinjamkan esok hari karena saat ini tidak membawa uang tunai. Yeon yang keluar kelas menjadi perhatian semua orang termasuk Kyung Ho. Malam hari di kediamannya, Yeon diminta Jo kakaknya untuk bekerja paruh waktu kembali mengingat biaya yang mahal untuk bersekolah di sekolah swasta yang tidak bisa ditutupi oleh kakaknya. Yeon pun kala itu hanya terdiam. Pagi hari di sekolah, Yeon diberi uang oleh Kyung Ho yang memintanya jangan merundung He karena dia tidak akan membiarkannya. Kyung Ho yang pergi namun kala itu Yeon bertindak kasar kepada Kyung Ho dan melempar uang pemberian dari Kyung Ho. Yeon lalu menghampiri He dan menyatakan jangan menganggapnya sebagai pengemis. Di ruang belajar, Kyung Ho meminta maaf kepada Yeon atas perilakunya yang membuat Yeon kesal tadi. Yeon hanya terdiam. Menghampiri He, Yeon diajak He ke kantin. Kala itu Yeon mempertanyakan apakah He yang menyuruh Kyung Ho meminta maaf kepadanya. He pun mengiyakan karena menurutnya dialah penyebab semua ini. Selesai hendak pulang, He pun dipanggil oleh Yeon, mengajaknya untuk ikut dengannya.
Berada di tempat yang sepi, Yeon membuka wignya membuat Hye pun terkejut. Yeon berujar dia tidak bisa melupakan di masa lalu saat Hye mencoba menyalakan korek api, namun tidak menyala, dan menancapkan korek api tersebut sembari meninggalkan korek api itu. Yang menyala berkobar membuat panti asuhan pun terbakar. Anak-anak yang telah dikeluarkan, namun Yeon kala itu harus merasakan kobaran api sendirian berada di kamar berbeda dengan anak-anak lainnya, karena esok hari akan diadopsi. Namun karena luka bakar yang berat, Yeon mendapatkan pengobatan sementara Hye menggantikan Yeon diadopsi. Di masa kini Hye meminta maaf, namun Yeon memurkai Hye yang meminta membayangkan bila menjadi dirinya saat kebahagiaan Hye yang didapatkan sekarang seharusnya menjadi miliknya. Memakai wignya kembali, Yeon menyatakan mulai sekarang dia akan mengambil kembali apa yang seharusnya dia dapatkan. Yeon pun pergi meninggalkan Hye. Di kamarnya, Hye menulis surat untuk Yeon. Dan pagi hari, Yeon mendapatkan surat dari Hye. Membacanya sendirian, Hye meminta maaf karena kesalahannya. Hidup Yeon sekarang tidak sesuai harapan. Hye hanya bisa meminta maaf meskipun mungkin terlambat. Dan Hye pun mengajak Yeon untuk berteman kembali. Saat itu Yeon dihampiri oleh Daesy dan Nita. Yeon pun terkejut saat Daesy mengetahui bahwa Yeon memakai wig. Mempertanyakan rahasia apa yang Yeon dan Hye lalui di masa lalu. Dengan wajah sangar, Yeon pun seketika meminta Daesy dan Nita untuk diam dan tidak mengganggu Hye. Hendak pulang sekolah, Yeon berterima kasih kepada Hye atas suratnya. Hye pun hanya tersenyum. Malam hari hendak pulang, Yeon diganggu oleh Ibra dan baladnya yang merupakan berandalan yang dibawa oleh Daesy untuk membuli Yeon. Yeon yang dikasari oleh Daesy dan berandalan itu, namun saat itu Kyung Ho datang menolong Yeon, yang membuat Daesy serta berandalan itu kabur ngibrit. Saat itu Woo yang tak menyangka segagah itu Kyung Ho membuatnya terkesima, dan saat itu pula polisi datang hendak mengamankan mereka. Bergegas Kyung Ho menggenggam tangan Yeon dan berlari bersama. Mengantar Yeon pulang, sampai di rumahnya, Yeon pun meminta Kyung Ho dan Woo untuk pergi pulang. Pagi hari, Hye dan Kyung Ho difoto oleh Woo memakai ponsel baru. Namun kekisruhan terjadi saat Kyung Ho tidak mengizinkan Hye untuk berfoto berdua dengan Woo. Datanglah Yeon bersikap baik dan berujar akan memotret mereka bertiga. Yeon lalu memotret Hye, Kyung Ho, dan Woo. Tiba-tiba Yeon meminta dipotret berdua dengan Kyung Ho. Kala itu Kyung Ho pun olohok, namun menuruti Hye yang meminta Woo untuk membidik kameranya. Mengajak Yeon makan malam bersama keluarganya, Yeon amat canggung namun Hye bersikap baik terhadap Yeon menawari semua makanan buatan ibunya. Yeon terlihat canggung saat itu. Mengantar Yeon pulang sampai depan pagar sembari berujar untuk tunggu dulu untuk membawa buku latihan matematika milik Hye. Namun Yeon berujar nanti saja di sekolah. Interaksi mereka pun diperhatikan oleh Hugh, yang menawarkan anaknya agar lain kali bepergian bersama dengan Yeon. Menguping pembicaraan Kyung Ho dan Woo, Yeon pun mendengar bahwa Kyung Ho hanya mencintai Hye, tidak dengan wanita lain. Kyung Ho pun menyatakan akan mengungkapkan perasaannya lagi. Di kelas menghampiri Hye, Yeon meminta Hye agar mengabaikan ajakan apapun dari Kyung Ho. Hye yang bertanya kenapa, namun respon Yeon membuat terkejut karena ia berteriak jika Hye tidak menurut maka tidak perlu lagi berteman dengannya. Pulang sekolah, Hye melihat foto Kyung Ho dan Yeon serta dua jari tangannya membuatnya tersenyum sendirian. Hye lanjut membuka tas lalu pergi hendak meminjamkan buku latihan matematika kepada Yeon, yang dia tidak sempat berikan kepada Yeon saat di sekolah. Namun ia melihat Yeon masuk ke rumah Kyung Ho. Yeon yang masuk melihat persiapan yang wah, menurut Kyung Ho dia akan membuat surprise untuk Hye. Yeon pun merespon sangat mengerikan. Menurut Yeon, Kyung Ho akan gagal. Namun kala itu Kyung Ho tetap fokus mempersiapkan surprise-nya. Yeon lalu menunjukkan gantungan kunci angsa. Menurutnya ia diberitahu Hye gantungan kunci ini dari Kyung Ho. Karena tidak tertarik pada Kyung Ho, maka memberikannya kepadanya. Yeon meyakinkan Kyung Ho bahwa Hye tidak menyukai Kyung Ho. Namun kala itu Kyung Ho menyatakan bahwa Hye tidak seperti itu. Menurutnya entah memaksa atau mencuri, sebaiknya Yeon mengembalikan gantungan kunci angsa itu kepada Hye. Jelas Yeon menolak karena menurutnya ini miliknya sekarang. Kyung Ho lalu meminta Yeon untuk memberikan gantungan itu kepadanya. Yeon pun tiba-tiba mengamuk, mengacak-acak semuanya ditenangkan oleh Kyung Ho.
Namun Yeon malah terjatuh dan menjatuhkan wignya. Kondisi dirinya yang sebenarnya pun terlihat oleh Kyung Ho. Yeon lalu berteriak kencang, dia membawa pisau dan hendak meniadakan diri. Namun coba dilarang oleh Kyung Ho. Yeon pun lalu berteriak mengamuk-ngamuk. Di luar hendak pergi, Hye pun mendengar teriakan amukan dari dalam rumah Kyung Ho. Masuk ke dalam, dia melihat Yeon mengamuk sembari memegang pisau. Yeon pun melihat Hye langsung menuduh bahwa semua karena Hye atas penderitaan yang ia alami dan langsung hendak menusuk Hye. Namun Kyung Ho menghalangi. Tusukan tersebut otomatis langsung mengenai Kyung Ho, yang saat itu langsung tak berdaya dan terkapar. Berjalan sendirian, Hye pulang dengan nafas yang berat. Sampai di rumahnya, Hye pun memanggil ibunya, membuat ibunya terkejut dengan penampilan anaknya yang berlumuran darah. Semakin terkejut saat Hye mengaku bahwa telah meniadakan Kyung Ho. Ibunya tidak mempercayai perkataan dari Hye, namun Hye menangis meminta tolong kepada ibunya. Ibunya lalu menanyakan apakah ada saksi. Hye menjelaskan ponselnya tertinggal di sana dan buku latihan matematika miliknya. Ibu Hye lalu menenangkan Hye agar menganggap semua baik-baik saja. Mengantarkan susu untuk Hye, Ibu Hye meminta Hye untuk meminumnya selagi hangat. Ibu Hye pun berujar dia akan memeriksa TKP dan meminta Hye diam di sini. Hye pun lalu menyatakan dia akan menyerahkan diri ke polisi. Namun ibunya menyatakan jika Hye menyerahkan diri, maka ia akan mengaku sebagai kaki tangan Hye. Hye pun hanya bisa pasrah. Pagi harinya, Hye melihat ponsel juga buku latihannya ada di meja belajarnya. Melihat ibunya menyiapkan makanan, terlihat ayahnya membantu ibunya. Ayahnya yang melihat Hye meminta Hye untuk bergegas menikmati makanan. Saat menikmati makanan, Hye pun mendengarkan berita kebakaran di kediaman Kyung Ho. Seluruh anggota keluarga tewas, termasuk pemilik rumah yaitu Yeho yang tengah beristirahat tewas di tempat. Hye melihat ibunya tampak seperti biasa, seperti tidak terjadi apapun. Berada di TKP, Yeon melihat polisi seolah menghampirinya. Bergegas Yeon pun pergi ketakutan. Di kamar, Hye ketakutan seorang diri mengingat Kyung Ho terakhir kalinya dalam kondisi yang mengenaskan. Pergi berlari, Yeon sampai di kediaman Hye, meminta kepada ayah Hye untuk bertemu dengan Hye. Diizinkan bertemu dengan Hye, Yeon menghampiri Hye mempertanyakan mengapa membakar rumah Kyung Ho. Diingatkan bahwa kebakaran itu tidak akan mengubah fakta bahwa Kyung Ho tewas oleh Hye. Itu adalah kesepakatannya, ujar Yeon. Yeon lalu meminta Hye untuk segera menyerahkan diri ke kantor polisi. Membuka wignya, Yeon pun mengingatkan kembali hidupnya begini karena kelakuan Hye di masa lalu. Namun kala itu Hye mengungkapkan dia tidak bisa untuk menyerahkan diri karena ibunya mengkhawatirkannya. Yeon pun menyatakan dia akan melaporkan Hye ke polisi. Memakai wignya kembali, meminta Hye untuk bersiap ke kantor polisi. Hendak pergi keluar, Yeon melihat ayah Hye di depannya dengan wajah serius. Yeon lalu pamit pergi. Hendak ke kantor polisi sendirian, Yeon dikejutkan dengan mobil yang berhenti dan memintanya masuk. Di kediamannya, Ibu Hye meminta agar Hye bergegas makan. Namun Hye mempertanyakan buku dan ponselnya yang tiba-tiba ada di kamarnya. Ibunya pun menjelaskan sepertinya Hye masih kurang sehat, meminta anaknya agar bergegas makan terlebih dahulu. Di kantor polisi, Dong Ho melihat beberapa foto Kyung Ho yang diketahui bersama Woo juga Yeon. Berada di mobil, Yeon dipukul kencang oleh seseorang. Dan kala itu hanya sendirian di dalam mobil, Yeon pun ngacir kabur mengendap-endap. Di kamarnya membaca berita kebakaran kediaman Kyung Ho yang diakibatkan pengecer cat yang dimiliki pemilik rumah berprofesi pelukis. Hye pun menangis terseduh-seduh. Woo datang ke kediaman Hye meminta izin kepada ibu Hye mengajak Hye untuk ke pemakaman Kyung Ho. Berada di pemakaman Kyung Ho, Hye tak bisa mengendalikan dirinya yang amat bersedih. Hye pun lalu dijemput oleh ayahnya. Hyuk berterima kasih kepada Woo dan pamit pergi. Sampai di kediamannya, Hye diminta oleh ayahnya untuk menunggu di dalam mobil. Hyuk lalu menghampiri polisi di depan rumahnya yang menanyakan beberapa pertanyaan terkait kediaman pelukis yang terbakar. Menunggu di mobil, Hye menemukan gantungan angsa yang direbut oleh Yeon darinya. Di dalam kediamannya, Hye pun terlihat gugup diinterogasi Dong Ho dan Edo sebagai polisi. Hye ditenangkan oleh ibunya. Polisi lalu mempertanyakan keberadaan Yeon yang sulit dihubungi, namun Hye mengungkapkan dia tidak tahu. Polisi pun lalu pamit pergi meninggalkan kartu nama kepada Hyuk.
Di kamarnya menghubungi Woo, He menanyakan rumah Yeon kepada Woo. Mendapatkan informasi alamat rumah Yeon, He pun pergi sendirian. Sampai di kediaman Yeon, He dikagetkan dengan Jo yang memberitahu bahwa adiknya sudah beberapa hari tidak pulang. He pun amat terkejut mendengarnya. Di kantor polisi, Dong Ho mengetahui hasil forensik bahwa penyebab kematian Kyung Ho karena adanya luka tusukan. Berada di depan rumahnya, He dihampiri oleh seseorang yang mengaku sebagai kerabat dari ayahnya, memperkenalkan diri sebagai Budi. Mempertanyakan apakah itu adalah kamar dari He dengan menunjuknya, namun He menjawab bukan. Budi lalu memperingatkan agar He berhati-hati dengan ayah dan juga ibunya. Terlihat oleh Hyuk dari jendela, Budi berbisik kepada He. Di sekolah, Woo mempertanyakan keanehan Yeon yang menghilang tiba-tiba dan melihat tingkah He menjadi pendiam selepas ketiadaan Kyung Ho. He pun lalu meminta bantuan Woo. Woo dan He lalu pamit pulang duluan kepada wali kelasnya. Turun dari bis, He bergegas menuju rumahnya diikuti oleh Woo. Sampai di kediaman He, Woo menunggu di luar sementara He bergegas mencari kunci ke seluruh ruangan rumah. He lalu menemukan kunci dan kala itu hendak memasuki ruangan yang belum pernah dia masuki. He pun teringat akan ayahnya di masa lalu meminta He untuk tidak memasuki ruangan ini. Di masa kini, He mencoba membuka pintu dengan kunci yang ia temukan, namun kunci tersebut tidak cocok. Di luar, Woo yang berjaga dihampiri oleh He yang meminta bantuan, memposisikan tangga di jendela ruangan rahasia. He pun lalu naik tangga itu. Woo kembali berjaga melihat mobil ayah He. Bergegas Woo meminta He segera turun, namun He meminta Woo untuk menyingkirkan tangga. Woo pun manut-manut. Hyuk yang hendak masuk rumahnya bergegas Woo menghampiri Hyuk meminta Hyuk untuk melihat penampilannya. Bergegas Woo menari lincah namun kaku. Hyuk pun fokus memperhatikan Woo menari. Saat itu ibu He datang menghampiri Woo yang masih menari. Sontak Woo pun terjatuh kesakitan. Sementara itu He berhasil masuk ke ruangan rahasia. Ruangan berupa kamar yang rapi dengan foto keluarga orang tua serta nenek bersama seorang remaja lelaki. Masuk ke rumah ibu He mencari He, namun di kamarnya He tidak ada anaknya. Hyuk yang masuk ke rumah melihat istrinya terdiam. Bergegas dia ke ruangan rahasia hendak membuka pintu. Namun kala itu He memanggil ibunya dengan setelan handuk berkimono seolah sudah mandi. Hyuk yang menghampiri He mempertanyakan apakah He sekarang menari dengan Woo. He pun hanya tersenyum. Sebagai ayah, Hyuk meminta anaknya untuk jangan terlalu kecapean. Pamit pergi ke kamarnya, He membuka kimono dan menatap foto yang ia temukan di ruang rahasia. Pulang sekolah, bergegas He pamit kepada Woo. Namun Woo mengikutinya karena mengkhawatirkan He. He pun meminta Woo jangan mencemaskannya dan pergi saja. Namun Woo meminta penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi He menyatakan ini adalah masalah yang tidak bisa dibantu oleh Woo. Tapi Woo tetap setia mengikuti He. Sampai di depan pagar yang terkunci, He memperkenalkan diri kepada Norman yang mengajaknya masuk. Masuk dengan Woo, He menyapa neneknya. He diminta pergi oleh neneknya dan menolak dipanggil nenek oleh He. Kala itu He menunjukkan foto keluarga dan meminta penjelasan siapakah lelaki remaja yang ada di foto ini. Neneknya meminta He untuk diam dan meminta jangan ke rumahnya lagi. Memecahkan guci meminta He untuk segera pergi. Melihat reaksi nenek He seperti itu, Woo pun lalu mengajak He untuk pergi. He yang terluka diobati oleh Woo. Woo lalu mempertanyakan Yeon orang seperti apa. He yang bertanya kenapa Woo mempertanyakan itu. Woo menyatakan menurutnya semenjak ada Yeon di sekolahnya semua jadi kacau balau. He pun tidak tahu semua takdir menjadi seperti ini. Malam hari menulis diarinya, He teringat akan di masa lalu ia diberi hadiah ulta berupa diari. Diminta ayahnya untuk menulis segala hal di diari ini dengan jujur. Lalu He kala itu pulang sekolah terlihat cemberut lemas oleh kedua orang tuanya. Dan saat malam tidur, dia melihat ayah dan ibunya membaca diari curhatannya tentang Geong yang membulinya dengan sebutan anak adopsi membuatnya sedih. Esok harinya di sekolah, He terkejut karena temannya menginformasikan bahwa Geong dan keluarganya tiada tadi malam. Di masa kini, He pamit pergi kepada kedua orang tuanya karena akan pergi bersama Woo. Bergegas orang tua He memeriksa diari He mengetahui bahwa Woo amat membuatnya terhibur dan berani jujur kepadanya. Di taman, He menceritakan semua kejadian atas kematian Kyung Ho karena menolongnya saat hendak ditusuk oleh Yeon.
Wu pun meminta He melaporkan ke polisi. Namun He menolak karena kebakaran yang terjadi di kediaman Kyung-ho bukan karena Yeon, dan ia sedang menyelidikinya. Belajar di kelas, He dihubungi oleh Yeon yang memintanya keluar karena ia sedang ketakutan. Bel istirahat berbunyi, bergegas He keluar mencari Yeon. Diperhatikan oleh Wu. Melihat Yeon bergegas, He pun mengejarnya. Dan kala itu He yang hampir tertabrak tiba-tiba didorong oleh Wu. Kala itu Wu yang terluka bergegas He membawanya ke rumah sakit. Wu yang sudah mendapatkan penanganan rumah sakit, He pun meminta maaf kepada Wu. Namun Wu tidak mempermasalahkan hal itu, malah Wu mencurigai mobil yang menabrak seperti sengaja akan menabrak He. Namun He meminta Wu jangan melaporkan ke polisi. Dan kala itu He dihampiri oleh ibunya yang mengkhawatirkannya. Sementara Wu memperhatikan kepalan tangan ayah dari He dari kejauhan, membuatnya menaruh curiga. Di kediamannya makan bersama orang tuanya, He pun terlihat kurang nafsu makan. Saat itu bel berbunyi, ada tamu datang, yaitu Dong-ho dan Edo, menginterogasi terkait tabrak lari yang menargetkan He. Hyuk menginformasikan bahwa itu bukanlah tabrak lari, makanya tidak melaporkannya ke polisi. Dong-ho mempertanyakan apakah Hyuk menyewa mobil karena ditemukan van hitam di sungai. Hyuk lalu membenarkan menyewa van itu dan sebagai pengacara meminta para polisi untuk ke kantornya, mendengar penjelasannya lebih lanjut. Di kamarnya, He merenung apakah ayahnya mencoba meniadakannya. Bertemu dengan asisten ibunya, yaitu Norman, Hyuk diberitahu bahwa He datang menemui ibunya, mempertanyakan anggota keluarga lain di foto yang tidak diketahui oleh He. Hyuk lalu meminta maaf kepada Norman akan hal itu. Masuk ke dalam ruangan rahasia, Hyuk mengetahui jendela yang tidak dikunci. Hyuk pun lalu menghampiri anaknya mempertanyakan mengapa melakukannya. Mengobrak-ngabrik kamar He, Hyuk mempertanyakan foto di ruangan rahasia. He menginformasikan ada di dalam tasnya. Hyuk lalu pergi keluar membawa foto itu. He pun mempertanyakan lelaki yang ada di foto itu. Mempertanyakan ada apa dengan kebakaran yang menewaskan keluarga Kyung-ho. Mengapa gantungan milik Yeon ada di mobil ayahnya. He mengungkapkan ketakutannya kepada orang tuanya. Kala itu Hyuk mengungkapkan bahwa ia yang takut kepada He. Meminta He jangan masuk ke ruang rahasia lagi. Pergi ke gedung kantor Hyuk, Edo dan Dong-ho mengetahui lewat CCTV jika Hyuk tidak meninggalkan kantor di jam kerja. Bertemu dengan Budi yang mengaku sebagai kerabat dari ayahnya, He pun menanyakan adakah anggota keluarga lelaki di keluarganya. Budi menyatakan sebenarnya dia adalah teman dekat Hyuk di masa lalu, menginformasikan bahwa ruangan rahasia itu kamar mendiang anak dari Hyuk dan Dina bernama Sang-ho yang tewas karena penculikan dan kebakaran besar di Gyeongseo. Namun ia mencurigai Hyuk otak dari semuanya demi kekuasaan yang didapatkan sampai saat ini. Diungkapkan Budi bahwa orang tua He mengambil anaknya juga. He hanya terkejut dalam diamnya. Di sungai ditemukan jasad kepala dan diketahui oleh polisi ada kartu identitas bernama Yeon. Dilansir, itu adalah Yeon. Di kediamannya, He diberi berkas kepindahan sekolah baru ke luar negeri oleh ayahnya. Dijelaskan oleh ibunya bahwa ibu dan ayahnya akan menyusul. Ayah He yang pergi kala itu dijelaskan oleh ibu He bahwa foto lelaki remaja itu adalah kakak He bernama Sang-ho yang tiada karena tewas kebakaran. Memeluk He, ibunya berjanji sebagai orang tua dari He akan melindungi He. He pun lalu mempertanyakan yang dilakukan oleh ibunya di kediaman Kyung-ho. Ibu He menjelaskan bahwa saat itu di kediaman Kyung-ho, Ibu He melihat Kyung-ho masih hidup. Dan saat hendak akan menghubungi ambulans, Kyung-ho melarangnya dan meminta Ibu He untuk bergegas pulang karena menurut Kyung-ho, orang tuanya akan segera tiba. Membawa buku dan ponsel milik He, Ibu He pun bergegas pergi pulang. Searching mengenai penculikan dan kebakaran di Gyeongseo, He sulit menemukan berita tersebut karena semua situs web artikel berita di masa lalu mengenai penculikan dan kebakaran Gyeongseo telah dihapus. Saat itu Ibu He masuk ke kamar He yang berada di atas ranjang mengutarakan seperti ada suara di jendelanya. Ibu He memeriksa jendela kamar He, kala itu terlihat dari kaca jendela He bergegas mematikan komputer dan terbaring kembali di ranjang. Pura-pura tidak tahu apa yang dilakukan oleh He, saat itu ibunya meminta He untuk bergegas makan. Mengendap-endap berjalan, He mendengarkan suara dari kamar ibunya bahwa akan memberinya sesuatu. Berjalan ke dapur, He melihat bubuk kacang yang tidak dikonsumsi keluarganya. Semakin tidak mengerti, He berjalan mengendap-endap kembali dan mendengarkan ibunya meminta meniadakan mereka semua. He sontak terkejut mendengarnya.
Berada di kantor polisi, Wu melaporkan kepada Dong Ho terkait Yeon yang menghubungi Hye di sekolah sebelum terjadi tabrak lari. Sendirian di kamarnya, Hye mendapatkan pesan dari Wu meminta maaf karena telah melaporkan Yeon menghubungi Hye sebelum kejadian tabrak lari. Namun diinformasikan polisi nomor ponsel Yeon tidak aktif sejak Yeon menghilang. Dan terakhir terlacak ponsel Yeon berada di sungai. Wu pun mencurigai yang menghubungi Hye saat itu bukanlah Yeon. Bergegas Hye menyembunyikan ponselnya kala ibunya datang menghampirinya memberinya bubur. Namun Hye mencurigai bubur itu telah diberi bubuk kacang. Hye yang hendak disuapi ibunya bergegas menolak dan pergi berlari. Sendirian Hye menghubungi Wu dan menyatakan bahwa dia kabur dari rumah, menginformasikan lokasi kepada Wu. Wu meminta Hye untuk menunggunya. Namun kala itu Hye yang ketakutan melihat sosok berjas hujan bergegas dia berlari. Hye dan pejalan kaki lain yang menunggu menyeberang dia didorong oleh seseorang berjas hujan, membuat Hye pun tertabrak oleh mobil. Bergegas Hye ditolong oleh orang-orang sekitarnya. Di dalam minimarket, Wu hendak membeli payung namun mencurigai sosok berjas hujan. Wu lalu berlari dan dikejutkan dengan ayah Hye yang menyapanya, mempertanyakan mengapa berlari hujanan dan menyerahkan payung kepada Wu. Saat itu, istrinya menghubungi Hyuk menginformasikan bahwa Hye tertabrak mobil sudah berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, Wu ikut ke rumah sakit. Dia pun diminta oleh ayah Hye untuk membelikan minuman untuk ibu Hye. Tersadar, Hye berteriak seperti bermimpi buruk. Bergegas Hye dihampiri oleh ibunya dan juga Wu. Wu pun lalu pergi memanggil dokter. Sementara Hyuk diinformasikan polisi diperlihatkan CCTV yang menurut mereka terjadi keanehan akan postur tubuh dari Hye. Saat hendak menyeberang tertabrak mobil, seperti bukan berlari, tapi didorong ke jalan. Setelah diperiksa oleh dokter, dokter pun menginformasikan bahwa Hye mengalami trauma yang berat dan butuh istirahat. Melihat Wu, Hye meminta tolong kepada Wu. Berulang kali menyatakan bahwa orang tuanya hendak meniadakannya. Terdengar suara pernyataan Hye, Dong Ho meminta penjelasan kepada Hye. Namun karena pengaruh obat, Hye malah tertidur. Di parkiran, Dong Ho meminta Ari untuk menabrakkan mobil Hyuk dengan benar. Ari lalu menabrakkan mobil Hyuk yang terparkir rapi. Hyuk yang melihatnya hanya terdiam. Kala itu Ari langsung menghampiri Hyuk dan meminta maaf. Namun Hyuk memberikan kartu namanya dan meminta Ari untuk menghubungi pihak asuransi. Terbangun dari tidurnya, Hye melihat ibunya memegang tangannya sembari tertidur. Hye pun memanggil ibunya. Ibunya yang terbangun bersyukur karena Hye sudah sadar. Hye lalu meminta ponselnya. Ibunya lalu memberikan ponsel Hye yang ditemukan di TKP. Kala itu Dina keluar memanggil dokter. Sementara Hye menghubungi Budi dan meminta bantuan. Pulang dijemput ayah dan ibunya, suasana terdiam tanpa suara. Berada di kantornya, Dong Ho dihampiri oleh Jin yang menyatakan bahwa di mobil Hyuk terdapat DNA Yeon. Sampai di kediamannya, Hye pun diminta beristirahat oleh ayahnya. Kala itu bel berbunyi menyatakan dari pihak kepolisian yang langsung menangkap Hyuk yang menjadi tersangka penculikan dan peniadaan Yeon. Sebagai seorang ayah, Hyuk bersikap tenang meminta Hye dan Dina untuk tidak perlu khawatir karena ia akan kembali. Sementara itu Wu dihampiri oleh Edo yang mengajaknya untuk makan. Di tempat makan, Wu pun menceritakan bahwa ia seperti melihat Yeon sosok berjas hujan di hari yang sama saat kecelakaan Hye. Namun Edo memberitahu bahwa Yeon telah tiada dan jasadnya ditemukan di sungai. Berjalan sendirian, Wu tiba-tiba ditusuk membuat orang-orang berteriak melihat Wu terluka tusukan. Bergegas Edo menghampiri Wu dan menolongnya. Di ruang interogasi, Dong Ho menginterogasi Hyuk yang mengutarakan bahwa van sewaannya menghilang lalu tiba-tiba dikembalikan tanpa kamera dashboard. Dong Ho pun hanya terdiam. Sendirian di kamarnya, Hye dikagetkan dengan kaca rumahnya yang pecah. Hye lalu memeriksanya, ditemukan olehnya batu besar. Kala itu terdengar suara pecahan kaca lagi. Bergegas Hye masuk ke kamarnya melihat kaca yang pecah kembali. Dia yang kakinya terluka terkena pecahan kaca melihat sosok berjas hujan membawa senjata menghampirinya. Bergegas Hye pun berlari. Sementara itu Dong Ho dihubungi oleh Edo yang menginformasikan Wu ditusuk dan pengakuan Wu ditusuk oleh Yeon. Menurutnya sepertinya Yeon masih hidup. Berlari keluar, Hye dihampiri oleh Yeon yang membawa pisau. Yeon kala itu membuang pisau dalam genggamannya. Menurutnya ini bekas menusuk Wu yang melihatnya saat menuju rumah Hye. Membawa senjata lain, Yeon pun memukul Hye dengan senjata itu. Hye yang tersadar sudah di dalam rumah dan disekap oleh Yeon. Melihat Yeon menyebarkan bensin di kamarnya.
Dibebaskan dari tuntutan karena kurangnya bukti, Hyuk pun didampingi istrinya mendapatkan ucapan terima kasih dari Jin selaku mewakili instansi kepolisian. Jin pun meminta maaf karena Dongho tidak sempat meminta maaf kepada Hyuk karena harus ke rumah sakit mengecek Woo yang ditikam oleh Yeon. Bergegas Hyuk dan istrinya pamit pergi. Di rumahnya, Hye diintimidasi oleh Yeon yang sangat membencinya. Kala itu Budi datang menyalakan bel, tidak ada yang membukakan pintu, Budi pun naik pagar. Dia berhasil masuk melihat kondisi rumah Hyuk yang porak-poranda. Berkeliling mengecek rumah, Budi pun melihat Hye diintimidasi Yeon. Yeon yang tersadar, Budi memperhatikannya. Dia melihat Budi melemparkan rokok ke arahnya. Bergegas Yeon membawa Hye keluar. Di luar, Budi mengambil pisau Yeon dan menyuruhnya untuk masuk. Kala itu Hye hendak mengambil pisau dari tangan Budi, namun Budi berhasil menangkis Hye dan membuat Hye pingsan. Menghampiri Dongho di rumah sakit, Hyuk diinformasikan Dongho bahwa Woo masih koma dan memberitahu pelaku yang menusuknya adalah Yeon. Saat itu Dina mencoba menghubungi Hye namun tidak diangkat teleponnya oleh Hye. Dina yang mengkhawatirkan anaknya bergegas bersama suaminya juga Dongho pergi ke rumahnya. Dongho memberitahu Hyuk dan Dina jika Edo sudah menuju OTW duluan ke kediaman Hyuk untuk mengecek Hye. Di kediaman Hyuk, Budi menyuruh kembali Yeon untuk masuk ke dalam. Namun Edo datang meminta agar Budi menjatuhkan pisau dalam genggamannya. Menjatuhkan pisaunya, Budi yang mengaku sebagai polisi meminta Edo untuk menolong korban yaitu Hye. Hendak menolong Hye, tiba-tiba Edo diserang oleh Budi, membuat Edo pun tak berdaya. Meminta Yeon menghampirinya dan menyerahkan pisau milik Yeon. Budi meminta Yeon yang menusuk Edo, dan Edo menembak Yeon. Yeon pun pasrah dibuatnya. Sampai di kediamannya, Hyuk dan Dina melihat rumahnya terbakar luapan api. Mereka berdua tak kuasa dengan nasib apa yang menimpa Hye, dan ditemukan Edo yang terkapar tak berdaya. Sementara itu Budi membawa Hye. Dia yang berada di tempat persembunyian yang menghubungi Hyuk meminta uang tebusan untuk ditukar dengan Hye. Hyuk hanya bisa terdiam. Tersadar berada di sebuah gedung tua, Hye melihat Budi membawakan sendal. Diinformasikan ayah Hye akan datang menjemput. Sementara itu Dongho dan anggota kepolisian lainnya memberikan penghormatan terakhir kepada Edo yang meninggal dunia. Masih di gedung tua, Budi mendapatkan pesan dari Hyuk masih butuh waktu untuk mendapatkan uang. Budi yang ditanya terus oleh Hye mengenai keberadaan dari Yeon diminta Budi agar Hye membantunya dulu, maka Yeon akan aman. Menemui Dongho, Hyuk menginformasikan kepada Dongho bahwa yang menusuk Edo kemungkinan adalah Budi. Dia adalah pembunuh putra mereka yang sudah menghirup udara bebas setelah 12 tahun di penjara. Mengungkapkan bahwa Budi kini memerasnya dan jika tidak memberi uang maka Hye akan ditiadakan. Sementara itu Hye diberitahu Budi bahwa ia adalah ayah kandung Hye dan anak dia yang diambil Hyuk adalah Hye. Hye pun sudah menduga bahwa Budi tidak asing baginya. Budi pun menjelaskan Hyuk dan Dina sengaja mengadopsi Hye karena tahu Hye adalah anak dari Budi. Mereka menyandera Hye agar Budi tidak melakukan apapun. Tidak membongkar dalang kematian Sang-ho adalah Hyuk dan juga Dina. Menceritakan bahwa setelah keluar penjara akibat kambing hitam sebagai pelaku penculikan dan pembakaran Sang-ho, Budi diam-diam memperhatikan Hye anaknya yang telah dewasa. Memperhatikan Hye berada di depan rumah Kyung-ho dan masuk lalu melihat Yeon keluar dari rumah Kyung-ho. Disusul Hye yang keluar terlihat lunglai berlumuran darah. Mengikuti Hye mengawasi Hye karena khawatir. Budi melihat Dina keluar rumah menuju rumah Kyung-ho dan melihat mobil masuk juga melihat Dina keluar seperti sudah membereskan sesuatu. Masih mengawasi rumah Kyung-ho, Budi melihat Dina kembali lagi dan bergegas ke rumah Kyung-ho. Dia yang keluar dan pergi pulang. Saat itu Budi memperhatikan ada api berkobar di kediaman Kyung-ho. Dia berteriak meminta bantuan. Menceritakan semua yang ia ketahui kepada Dina dan Hyuk, Budi pun mengetahui bahwa argumen Hyuk dan Dina menolong Hye, yang diketahui oleh mereka telah meniadakan Kyung-ho. Hyuk mengetahui pembicaraan Yeon yang meminta Hye menyerahkan diri ke polisi. Hyuk pun meminta Budi untuk membereskan Yeon, karena menurutnya tidak mungkin Hye menyerahkan diri dan menjadi pembunuh seperti Budi. Kala itu Budi mengelak bahwa menurutnya ia dan putrinya hanya mengalami kecelakaan. Dina pun saat itu meminta sebelum menjadi rumit sebagai ayah kandung, Budi harus menyingkirkan saksinya. Masih bersama Dongho, Dina menceritakan bahwa ketika mengambil buku dan ponsel di kediaman Kyung-ho, Dina dipergoki oleh Budi dan melihat Kyung-ho yang tak berdaya, meminta tebusan uang untuk tutup mulut. Namun Dina memilih pergi membawa ponsel juga buku milik Hye. Dan esok harinya, Budi menceritakan semua yang dia lihat dan mengaku dia yang membakarnya.
meminta uang kepada Hyuk karena dia sudah membereskan kekacauan yang dibuat oleh Hye. Mengetahui Yeon meminta Hye ke polisi untuk mengaku saat itu, Budi pun pergi izin membawa mobil Hyuk karena dia akan membereskan kekacauan ini. Dina yang sudah tidak bisa menahan kemurkaannya akan Budi yang mengancam dan berbuat sesuka hatinya. Mengingat bahwa Budi sama seperti Hye alergi kacang, dia pun akan berbuat sesuatu kepada Budi dengan kacang yang sudah dia beli. Dongho pun fokus mendengarkan. Bersama Dongho, Hyuk dan Dina diinformasikan bahwa pasukan khusus kepolisian tengah dikerahkan. Sampai di lokasi polisi berkumpul, Hyuk pamit akan pergi menemui Budi membebaskan Hye anaknya. Melihat Hyuk menunjukkan tas berisi uang yang dibawanya, Budi pun mengingat kala dirinya ditangkap karena melakukan pencurian kartu kredit dan memakai limitnya. Diinterogasi oleh jaksa, Hyuk yang dulu bernama Budi Hyuk, nama yang sama dengannya, dan membebaskan Budi karena kurangnya bukti. Budi pun berterima kasih kepada Budi Hyuk alias Hyuk. Malam harinya melihat Hyuk telah abok sendirian pulang, Budi pun memukul Hyuk yang langsung terkapar pingsan. Budi kala itu langsung cacapa dan mencuri dompet milik Hyuk. Pulang ke rumah ibunya, Budi membawa Hye pergi keluar, mengetahui ibunya tidak ada di rumah. Di rumah sakit, nama Budi Hyuk dipanggil oleh perawat. Kala itu, Hyuk diantar Sang-ho mendengar namanya dipanggil, namun mengetahui Budi menghampiri perawat sembari membawa putrinya. Hyuk lalu menyadari bahwa Budi adalah tersangka pencurian yang dibebaskannya tempo hari. Menitipkan Hye pada Sang-ho, Budi memberi Sang-ho sekeresek cemilan untuk dinikmati berdua dengan anaknya. Sementara itu, Budi pergi hendak memeriksakan diri ke ruangan dokter. Kala itu Sang-ho memberi Hye coklat rasa kacang. Memakannya, Hye pun seketika pingsan tak sadarkan diri. Hye lalu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Budi pun lalu memberitahu Hyuk bahwa Hye alergi kacang akut. Sementara Sang-ho bersedih, merasa bersalah, ditenangkan oleh ibunya. Pergi ke kantor Hyuk sebagai agen dari asuransi, Budi menawarkan asuransi jiwa. Hyuk pun membantu Budi untuk menawarkan kepada bawahannya yang langsung menyetujui mengambil polis. Menggunakan kartu nama milik Hyuk, seorang jaksa, Budi pun mendapatkan uang suap dengan mudah dari para preman yang menjalankan bisnis ilegal. Diundang ke kediaman Hyuk, Budi membawa Hye. Disambut baik oleh Dina dan juga Sang-ho yang menyambut Hye dengan akrab. Makan bersama, Budi pun menjual cerita sedih akan Hye yang kehilangan ibunya tidak pernah merasakan kasih sayang ibu kandungnya. Cerita tersebut membuat iba keluarga Hyuk. Hari berbeda, kepalsuan jaksa Budi tercium oleh preman yang meminta uangnya kembali. Preman tersebut juga melihat beberapa asuransi jiwa atas nama Hye. Seketika Budi pun mendapatkan siksaan dari anak buah preman. Pulang babak belur, Budi membawa Hye pergi. Sampai di laut sembari memakan es krim, Budi lalu mengajak Hye pergi. Namun kala itu Budi dihubungi oleh preman meminta pemilik asuransi jiwa agar segera dieksekusi. Saat itu Hye dipanggil oleh Sang-ho, bergegas Hye menghampiri Sang-ho dan keluarganya dengan riang. Hyuk lalu mengajak Budi untuk rekreasi berkeliling kapal bersama. Mendarat di sebuah pulau, Dina menawarkan makanan kepada suami dan anaknya yang hendak memancing. Sementara Hye dibawa oleh Budi ke arah berbeda menjauh dari keluarga Hyuk. Boneka beruang Hye kala itu terjatuh. Hye yang bersedih, dia yang dipanggil oleh Sang-ho untuk segera makan, begitupun dengan Budi yang ditawari makan bersama. Bergegas Hye kala itu menghampiri Sang-ho. Hari berbeda di kantornya, Hyuk diberitahu bahwa Budi menggelapkan uang pembayaran polis asuransi mereka. Hyuk lalu meminta maaf kepada bawahannya dan akan memperbaiki semuanya. Bekerja di toko cat, Budi diingatkan karyawan PLN agar mengganti saluran kabel listrik, jika tidak akan terjadi kebakaran. Budi pun mengomel dan menyuruh karyawan PLN untuk bergegas pergi. Dihampiri oleh Hyuk, Hyuk meminta Budi jujur, namun Budi kebingungan. Hyuk meminta Budi untuk mengembalikan uang asuransi dari rekan-rekannya yang digelapkan oleh Budi. Namun Budi malah mengajak Hyuk untuk makan sushi. Kala itu Hyuk meminta Budi untuk segera mengganti dan pamit pergi. Di kediamannya mengobrol dengan istrinya, Hyuk menceritakan Budi mengingatkan pada adiknya yang sembrono semaunya bertingkah, padahal dia tahu karena adiknya hanya cari perhatian karena dibully di sekolah. Namun dia tidak memperhatikan adiknya dan tutup mata, mengingat perkataan ibunya jika adiknya tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Menuruti perkataan ibunya, abai terhadap adiknya. Hyuk pun mengingat harus kehilangan adiknya yang tewas dalam kecelakaan. Berkaca dari kejadian adiknya, Hyuk pun mencoba aware terhadap Budi, berharap Budi merubah hidupnya lebih baik. Hyuk yang bersedih ditenangkan oleh istrinya. Membawa Hye pergi ke sekolah Sang-ho, Sang-ho antusias melihat Hye yang memanggilnya. Budi lalu mengajak Sang-ho pergi ke toko cat tempatnya bekerja. Membawa masuk ke sebuah ruangan, meminta Sang-ho menjaga Hye selagi dia bekerja. Budi pun lalu membuatkan Sang-ho minuman dengan serbuk obat tidur.
menyajikan minuman tersebut kepada Sang Ho, pamit sebentar karena harus bekerja. Kala itu Sang Ho pun asik bermain dengan Hye. Di kantor, Hyuk hendak menginterogasi preman, namun preman itu mengutarakan tentang Budi yang berpura-pura menjadi seorang jaksa. Sontak Hyuk kaget mendengarnya. Di tokonya, Budi melihat Sang Ho dan Hye tertidur dengan lelap. Budi lalu mengambil ponsel Sang Ho dan berjalan keluar menutup tokonya. Kala itu Budi ditangkap oleh polisi atas kasus penipuan berpura-pura berprofesi PNS, menggeledah toko cat tempat kerja Budi. Hyuk dan timnya tidak menemukan apapun. Mereka lalu pergi. Di kantor polisi, Hyuk mendengar ocehan Budi bahwa Hyuk harus membiarkannya hidup agar Sang Ho bisa selamat. Hal tersebut sontak membuat Hyuk mengamuk. Sementara itu Sang Ho yang terbangun tersadar kehilangan ponselnya. Dia yang membangunkan Hye namun tidak bangun, lantas berusaha mencari sekelar lampu karena terlalu gelap. Kala itu terjadi korsleting listrik menyebabkan percikan api yang lama-kelamaan membesar. Hye terbangun dari tidurnya ditenangkan oleh Sang Ho. Di kantor polisi menuju lokasi toko cat tempat kerja Budi, Dina yang datang ke kantor polisi langsung diajak Hyuk untuk ikut. Sang Ho yang berusaha keluar ruangan, dia melihat kobaran api di depannya. Menutup pintu kembali, Sang Ho pun menenangkan Hye. Dia lalu memecahkan kaca di ruangan dan memangku Hye menuju keluar melewati kaca itu. Berhasil mengeluarkan Hye, Sang Ho mencoba keluar lewat pintu depan. Namun pintu terkunci, masih berusaha keluar, seketika api pun menyambar Sang Ho. Sampai di toko cat, Hyuk dan Dina mendengar luapan kobaran api. Mereka tak menyangka saat tim evakuasi hanya menemukan Hye. Dina lalu berteriak merintih menangis, sementara Hyuk hanya terdiam. Di masa kini, Budi menolak uang dan menodongkan senjata kepada Hye. Kala itu, sniper menembak tepat ke perut sebelah kiri Budi. Hye melihat ayah kandungnya terluka, tidak memilih mendatangi Hyuk yang akan menyelamatkannya. Ia lebih memilih mendekati ayah kandungnya menutup luka ayahnya. Hyuk yang datang menyerang Budi sekuat tenaga, mereka saling menyerang dan seketika Budi dan Hyuk terjatuh terbawa ombak di lautan. Para polisi datang dan Dina datang menghampiri Hye. Hye pun menangis di pelukan ibunya. Dina mengingat kalau menengok Hye hidup sebatang kara, diinformasikan pengurus panti bahwa Hye kehilangan neneknya yang tiada dan ayahnya ditangkap karena kasus kejahatan. Hari berbeda, Hyuk dan Dina dengan identitas baru berniat melupakan masa lalu. Mereka lalu mengadopsi Hye. Menurut Dina, dia hanya ingin merawat nyawa yang diselamatkan oleh Sang Ho anaknya. Hye yang dihampiri Dina kala itu tidak mengenal Dina. Sembari memeluk Hye, Dina bertekad akan selalu membuat Hye bahagia. Kembali ke masa kini, polisi pun menemukan Yeon. Hyuk pun berhasil selamat dari luapan ombak. Beberapa hari berlalu, Hye dihubungi oleh Budi yang tertawa bahwa mengawasi Hye, meminta bantuan kepada anaknya. Esok harinya, Woo yang kondisinya membaik diajak berbelanja oleh Hye. Hye pun lalu pamit pergi. Membersihkan rumahnya sendirian, Hye lanjut memasak, menyediakan makanan untuk kedua orang tuanya. Menyambut orang tuanya, Hye pun meminta maaf karenanya orang tuanya kehilangan Sang Ho. Hyuk menyatakan mereka merahasiakan Sang Ho karena ingin melindungi Hye. Dina pun menyatakan bahwa Sang Ho menyatukan mereka. Menghidangkan sup rumput laut, terlihat tangan Hye ngadarak-dak-dik-dik. Menikmati masakan Hye, menurut Dina, masakannya sangat enak. Begitupun Hyuk memuji masakan Hye. Hye pun berterima kasih atas apa yang diberikan orang tuanya padanya dengan tulus selama ini. Melihat orang tuanya terkapar, tiba-tiba Budi datang menghampiri dan memuji Hye bekerja dengan baik. Hye lalu meminta ayahnya agar menepati janji. Budi pun berujar dia tidak akan mengganggu Hyuk dan Dina lagi. Namun menurutnya untuk memulai hidup baru harus memiliki uang. Kala itu Hye menunjukkan brankas di ruang kerja ayahnya, memberikan kode brankasnya hari ultah Hye. Bergegas kala itu Budi ke ruang kerja Hyuk memasukkan kode 0629, dilansir 29 Juni tanggal lahir Hye. Namun salah memasukkan kode brankas berulang kali, mencoba pun tetap salah. Hye melihat kekalutan ayahnya, merasa kecewa ayahnya tidak ingat tanggal lahir dirinya. Berusaha mengingat, Budi pun berhasil membuka brankas dengan kode tanggal lahir Hye 0829 alias 29 Agustus. Melihat gepokan uang, Budi pun tergelo-gelo namun seketika merasakan sakit di tenggorokannya. Hye hanya memperhatikan ayahnya kesakitan. Ia lalu berujar ini adalah salah satu cara mencegah keheroikan ayahnya. Hendak meminum minuman mengandung racun, Hye dikagetkan dengan ibunya yang menangkis gelas dan menyatakan bahwa Hye adalah anak yang berharga baginya. Hyuk pun menyatakan bahwa mereka adalah keluarga. Selang berapa lama, Dong Ho yang datang ke kediaman Hyuk melihat Budi, Hye, Hyuk, dan Dina yang terkapar. Membuatnya bingung sebenarnya apa yang terjadi.
Hari berlalu demi hari, Wu yang berkuliah jurusan arsitek lewat email, dia mengabari kegiatannya kepada He yang berada di Kanada. Mengabari sudah melihat kediaman He yang telah direnovasi menjadi lebih nyaman. Mengabari orang tua He baik-baik saja namun terlihat hampa. Dan menginformasikan Yeon akan keluar penjara pekan depan. Wu lalu mengungkapkan kerinduannya kepada He. Keluar dari penjara, Yeon dijemput oleh Wu dan kakaknya. Yeon meminta maaf karena telah menusuk Wu. Wu pun memaafkan dan menginformasikan bahwa kini dia baik-baik saja. Di rumahnya, Dina menginfokan kepada suaminya seperti melihat He. Bergegas, Wu pun berlari. Dia melihat He dan memanggil anaknya. Begitupun dengan Dina memanggil He. Melihat orang tuanya, He pun menangis. Di dalam rumah, Dina menyajikan makanan untuk He. He pun meminta maaf karena menghindari orang tuanya. Namun He mengungkapkan tidak sanggup jauh dari kedua orang tuanya yang selalu memberi kasih sayang yang tulus kepadanya. Dina mengungkapkan He adalah segalanya baginya dan satu-satunya putrinya. Hyuk juga meminta maaf atas apa yang dilakukannya sampai He menghindar darinya. Menurut Dina, semua manusia tidak ada yang sempurna. Namun sebagai ibu hanya membutuhkan He sebagai keluarganya. Memeluk He, Dina meminta anaknya hidup bersama lagi. Begitupun dengan Hyuk meminta hal yang sama. He pun berterima kasih atas segalanya. Menulis surat untuk neneknya meminta maaf karena hanya bisa menulis surat tanpa bertemu dengan neneknya. He mengungkapkan ingin berfoto bersama dengan neneknya sebagai keluarganya. Membaca surat dari cucunya, nenek He memahami keinginan He dan menurunkan egonya. Dia datang disambut oleh He yang menunggunya, yang berterima kasih karena neneknya sudah menyempatkan waktu untuk datang. He lalu menunjukkan kedatangan neneknya kepada ayahnya. Hyuk melihat ibunya langsung menghampiri ibunya. Ibunya pun lalu meminta maaf karena membuat Hyuk menderita, menginfokan bahwa He yang memintanya datang. Hyuk pun lalu meminta maaf kepada ibunya karena belum bisa memahami ibunya. Ibu Hyuk lalu menghampiri menantunya dan meminta maaf karena pasti Dina menderita selama ini. Dina pun berterima kasih atas perhatian dari mertuanya. Mereka lalu berfoto bersama. Keharmonisan keluarga Hyuk semakin kompak saat menyajikan makanan bersama-sama dan menikmati bersama penuh dengan kehangatan. Dan kebersamaan keluarga Hyuk menjadi akhir dari drama Perfect Family. Keterbukaan dan kejujuran adalah dua elemen penting dalam komunikasi yang membentuk fondasi kepercayaan. Tanpa keterbukaan, informasi penting mungkin tersembunyi. Dan tanpa kejujuran, fondasi kepercayaan bisa hancur. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri. Bye.